I just had to let you know you're Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Anggun Akita Dwi Malasanov dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 4403246-2001 dari Praktikum A Kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil praktikum modul 3, yaitu tentang komunikasi serial UART pada embedded system. Jadi secara umum, modul ini membahas bagaimana data dapat dikirim dan diterima antar perangkat menggunakan komunikasi serial UART. Selain memahami konsep dasarnya, pada praktikum ini juga dipelajari implementasinya pada STM32 dan SP32, serta bagaimana komunikasi UART dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih interaktif dan real-time. Jadi fokus utama pada praktikum ini bukan hanya memahami teori UART, tetapi juga melihat bagaimana UART benar-benar digunakan dalam sistem embedded untuk komunikasi, monitoring, kontrol, hingga integrasi dengan antarmuka pengguna. Pada praktikum ini juga, kami mempelajari mengenai komunikasi serial UART yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat dalam sistem embedded. UART merupakan salah satu metode komunikasi serial asinkronus yang paling sering digunakan karena strukturnya sederhana, tidak memerlukan jalur clock tambahan, dan relatif mudah diimplementasikan pada berbagai microcontroller seperti STM32 dan ESP32. Berbeda dengan komunikasi paralel yang mengirim beberapa bit sekaligus melalui banyak jalur, komunikasi serial itu mengirimkan data satu bit per satu waktu melalui satu jalur data. Karena itu, UART menjadi lebih efisien dari sisi kabel dan sangat cocok digunakan pada sistem embedded. Nah, tujuan dari praktikum ini itu memahami konsep dasar dari UART, lalu mengetahui cara mengimplementasikan UART pada STM32 dan ESP32, serta menghubungkan sistem dengan GUI atau antarmuka. Lalu kita akan masuk ke apa itu UART. UART itu Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Jadi UART itu sendiri merupakan protokol komunikasi serial perangkat keras yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat, seperti microcontroller dengan sensor, modul Bluetooth, atau komputer. Mengapa disebut asinkronus? Karena di sini UART tidak menggunakan sinyal clock bersama. Sebagai gantinya, UART itu menggunakan start bit dan stop bit untuk menandai awal dan akhir setiap paket data. Jadi peran utama dari UART itu sendiri memungkinkan pengiriman dan penerimaan data yang efisien. Oleh karena itu, UART sering digunakan dalam proses komunikasi antar modul maupun integrasi dari sistem. Pada komunikasi UART, data itu tidak dikirim secara sembarangan, tetapi dikirim dalam bentuk frame data. Frame ini berfungsi agar penerima dapat mengetahui kapan data dimulai, bagian mana yang merupakan isi data, dan kapan data terakhir. Struktur frame UART itu terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama adalah start bit. Start bit itu digunakan untuk menandai awal pengiriman data dan nilainya selalu low atau logika 0. Selain itu ada data bits, yaitu bagian yang berisi data utama yang dikirim, biasanya 8 bit. Berikutnya ada parity bit, yaitu bit tambahan yang bersifat opsional untuk mendeteksi error. Yang terakhir ada stop bit, yaitu penanda akhir data dengan kondisi high. Jadi secara sederhana alurnya adalah start bit, data bits, parity jika ada, lalu stop bit. Struktur ini dinilai sangat penting karena UART tidak menggunakan clock sehingga sinkronasi digunakan melalui frame data UART. Pada UART, selain struktur frame data, ada juga konfigurasi
komunikasi yang harus sama antara kedua perangkat agar data dapat diterima dengan benar. Jadi di sini terdapat konfigurasi 8 data bit, no parity, 1 stop bit. Selain itu terdapat baud rate, yaitu kecepatan pengiriman data dalam satuan bit per detik. Contohnya seperti 9600 dan yang lainnya. Nah, hal ini penting karena kedua perangkat itu harus menggunakan baud rate yang sama. Jika berbeda, maka data akan terbaca salah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dari komunikasi UART itu sangat bergantung pada kesesuaian konfigurasi dan baud rate antara kedua device. Untuk selanjutnya, ada polling, interrupt, dan DMA. Polling itu merupakan metode di mana CPU terus mengecek data secara langsung. Nah, metode ini dinilai sederhana tetapi kurang efisien karena CPU menjadi lebih sibuk. Sedangkan interrupt itu sendiri memungkinkan CPU hanya memproses data saat event terjadi sehingga lebih responsif. Dan DMA itu sendiri memungkinkan transfer data langsung ke memori tanpa melibatkan CPU secara terus-menerus sehingga lebih efisien untuk data besar. Jadi ketiga metode ini memiliki kelebihan masing-masing dan digunakan sesuai kebutuhan dari sistem. Lalu ada UART STM32 dan UART ESP32. Pada praktikum modul 3, UART dipelajari pada STM32 dan ESP32 yang memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi STM32 itu memiliki 3 UART dengan pin yang bersifat tetap dan menggunakan alternate function. STM32 itu lebih stabil dan memberikan kontrol hardware yang lebih detail. Sedangkan ESP32 itu memiliki 3 UART namun dengan pin yang fleksibel sehingga lebih mudah digunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa STM32 itu lebih unggul dalam kontrol dan stabilitasnya, sedangkan pada ESP32 itu lebih fleksibel dalam penggunaannya. Lalu terdapat konsep lanjutan dari UART. Pada sistem komunikasi yang lebih kompleks digunakan beberapa konsep tambahan. Ring buffer itu digunakan untuk menyimpan data secara non-blocking. Lalu framing itu digunakan untuk menentukan format pakai data. CRC itu digunakan untuk validasi data agar tidak terjadi error. Lalu ada timeout itu digunakan untuk mendeteksi batas paket berdasarkan waktu. Nah, konsep-konsep ini itu nantinya digunakan untuk meningkatkan keandalan komunikasi dalam sistem embedded. Selanjutnya, saya akan menampilkan demonstrasi hasil dari praktikum 3 yang telah dilaksanakan. Pada percobaan yang pertama, kami membuat sistem kontrol dan monitoring LED serta push button menggunakan microcontroller STM32 dengan komunikasi UART yang terhubung ke QI. Untuk konfigurasi pinnya, LED 1 terhubung ke pin PP12 dan LED 2 ke pin PP13 sebagai output. Sedangkan push button SW1 dan SW2 masing-masing terhubung ke pin PP0 dan PP1 dengan mode input pull up. Komunikasi antara STM32 dan laptop dilakukan melalui serial 1 dengan menggunakan FTDI. Untuk UI-nya sendiri, kami menggunakan bahasa Python sebagai antarmuka pengguna. Jadi GUI ini, pengguna atau user dapat memilih komport yang tersedia dan mengatur baud rate. Setelah itu, user atau pengguna dapat menekan tombol connect untuk memulai koneksi. Ketika connect diklik, GUI akan membuka komunikasi serial dengan STM32 dan mulai menerima data. Jika koneksi berhasil, status akan berubah menjadi connected dan sistem siap digunakan. Untuk memutuskan koneksi, user dapat menekan tombol disconnect. GUI juga menyediakan tombol kontrol seperti LED 1 on off, LED 2 on off. Jadi saat tombol ditekan, perintah akan dikirimkan melalui UART ke STM32, kemudian STM32 akan mengeksekusi perintah tersebut dan mengubah kondisi LED.
Selain itu, terdapat tombol Get Status untuk meminta kondisi terbaru dari sistem. Hasil monitoring akan ditampilkan pada GUI seperti status LED, push button, secara real-time berdasarkan data yang dikirim melalui STM32. Pada percobaan yang kedua, kami juga membuat seperti percobaan yang pertama, namun di sini menggunakan ESP32. LED 1 terhubung ke GPIO 25, LED 2 ke GPIO 26, switch 1 terhubung ke GPIO 32 dan switch 2 ke GPIO 33 sebagai input dengan input pull up. Pada program STM32, sistem akan menerima perintah serial seperti LED 1 on-off, LED 2 on-off, dan status. Untuk pembacaan tombol, program menggunakan debouncing agar pembacaan switch lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh noise saat tombol ditekan atau dilepas. SP32 juga mengirimkan data status secara berkala setiap 100 milisecond sehingga kondisi LED dan switch dapat dimonitor secara real-time. Untuk UI-nya itu sendiri, pengguna dapat memilih port dan baud rate, lalu menekan tombol connect untuk memulai komunikasi. Setelah terhubung, pengguna dapat menekan tombol on atau off untuk mengontrol LED, sedangkan kondisi LED dan switch akan tampil pada GUI dalam bentuk indikator dan teks. Agar GUI tetap responsif, pembacaan data serial dilakukan menggunakan thread terpisah, sehingga proses komunikasi tetap berjalan lancar tanpa mengganggu tampilan dari antarmuka itu sendiri. Pada percobaan ketiga, kami membuat sistem komunikasi UART half duplex antara SP32, STM32, dan QI untuk melakukan kontrol dan monitoring secara real-time. SP32 berfungsi sebagai bridge atau perantara yang menghubungkan laptop dengan STM32. Data dari QI dikirim ke ESP32 melalui USB serial. Lalu akan diteruskan ke STM32 menggunakan UART2 half duplex pada satu jalur data di GPIO 17. Pada STM32 digunakan LED 1 di PP12 dan LED 2 di PP13 sebagai output. Untuk push button sendiri terdapat di PP0 dan PP1 sebagai input pull up. STM32 menerima perintah seperti LED on-off, get, dan ping, lalu mengontrol LED dan mengirimkan data status yang berisi kondisi LED dan tombol.
Pada QI, di sini kami menggunakan bahasa Python. Nah, nantinya QI ini dapat dijalankan oleh pengguna atau user. Pengguna dapat memilih komport, mengatur baud rate, lalu menekan connect untuk memulai koneksi. QI dapat mengirim perintah kontrol LED dan menampilkan status LED serta tombol secara real-time. Sistem dari QI ini menggunakan thread agar komunikasi serial tetap lancar tanpa mengganggu tampilan. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi UART merupakan metode komunikasi serial yang sederhana namun sangat penting dalam sistem embedded. UART itu pertukaran data antar perangkat tanpa memerlukan clock tambahan sehingga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi monitoring dan kontrol. STM32 dinilai lebih unggul dalam stabilitas dan kontrol hardware yang lebih detail, sedangkan SP32 dinilai lebih fleksibel dan mudah digunakan. Selama praktikum, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan perangkat pada laptop, lalu masalah pada hardware seperti wiring dan koneksi, dan juga kesalahan dalam program yang harus ditulis dengan teliti agar tidak terjadi error. Solusi yang dilakukan itu memastikan konfigurasi perangkat sesuai, lalu melakukan pengecekan hardware secara menyeluruh, dan melakukan debugging program secara bertahap. Dengan memahami konsep dan implementasi dari UART, sistem embedded dapat dikembangkan menjadi lebih interaktif dan mampu bekerja secara real-time. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.